Selamat datang di Glosarium Diplomasi, Hubungan Internasional. Apakah diplomasi? Diplomasi adalah cara yang digunakan negara-negara di seluruh dunia untuk menjalankan urusan mereka dengan cara yang menjamin hubungan yang damai. Tugas utama masing-masing layanan diplomatik adalah untuk melindungi kepentingan negara masing-masing di luar negeri. Ini menyangkut promosi hubungan politik, ekonomi, budaya, atau ilmiah, serta komitmen internasional untuk membela hak asasi manusia atau penyelesaian sengketa secara damai. Diplomasi terjadi dalam konteks bilateral dan multilateral. Diplomasi bilateral adalah istilah yang digunakan untuk komunikasi antar dua negara, sedangkan diplomasi multilateral melibatkan kontak antara beberapa negara yang seringkali berada dalam lingkungan organisasi internasional yang dilembagakan. Negosiasi adalah salah satu cara terpenting dalam melakukan diplomasi dan dalam banyak kasus menghasilkan penyelesaian perjanjian antara negara-negara dan kodifikasi hukum internasional. Tujuan dari perjanjian internasional tersebut terutama untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan negara. Glosarium diplomasi ini menjelaskan beberapa istilah dan konsep diplomasi yang paling penting dan sering digunakan tanpa mengklaim menyediakan glosarium istilah yang komprehensif tentang subjek tersebut. Sejumlah organisasi, universitas, dan regional juga disebutkan secara singkat. Akreditasi. Yang disebut akreditasi adalah prosedur yang dilakukan oleh suatu negara sebelum mengirimkan seorang duta besar di kedutaan besar untuk menanyakan kepada negara tempat duta besar tersebut akan berdomisili, negara penerima, apakah orang yang ditunjuk tersebut dapat diterima sebagai persona grata, balikan dari persona non grata, dan jika demikian untuk persetujuan dari negara penerima. Persetujuan adalah istilah yang digunakan untuk persetujuan dari negara penerima. Bilateralisme. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan diskusi atau negosiasi mengenai masalah kebijakan luar negeri yang terjadi antara dua pihak. Meskipun istilah ini biasanya merujuk pada hubungan antar dua negara, hubungan bilateral dapat melibatkan satu negara dan organisasi internasional. Misalnya, negara Swiss telah menyelesaikan serangkaian perjanjian bilateral dengan Uni Eropa. Pendekatan yang berbeda terhadap hubungan adalah multilateral. Chargé d'affaires et interim. Kuasa usaha sementara. Orang yang bertindak sebagai kepala misi perwakilan suatu negara atau duta besar ketika jabatannya kosong, atau ketika duta besar untuk sementara tidak berada di negara tempat tinggal, atau tidak dapat menjalankan tugasnya, kedutaan besar. Konsensus. Kesepakatan mengenai pertanyaan tertentu. Prinsip konsensus berlaku untuk keputusan yang diambil dalam rangka konferensi atau organisasi internasional. Konsensus sering disalahartikan sebagai suara bulat. Keduanya berbeda karena konsensus adalah penerimaan keputusan tanpa pemungutan suara. Jika tidak ada negara yang secara tegas menyatakan penolakan, maka konsensus dikatakan telah tercapai. Hal ini memungkinkan satu atau lebih negara untuk membuat keberatan tanpa secara resmi memblokir konsensus. Dalam pemungutan suara normal, negara yang mempunyai keberatan akan dipaksa untuk memberikan suara penentang usulan tersebut sehingga menghalangi pengadopsian keputusan.